Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi, Bu Dwi. Bu Dwi, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap pembelajaran Bu Dwi di kelas. Namun sebelum saya melaksanakan supervisi, saya ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau akan melaksanakan yang namanya pro-observasi, gitu ya, Bu ya. Hari ini Bu Dwi mau ngajar mapel apa ya? Contohnya bisnis retail. Bisnis retail, elemennya Pengelolaan bisnis retail. bisnis retail, terus submaterinya Persediaan barang. persediaan barang. Oke, persediaan barang. Terus ini diajarkan untuk murid kelas berapa Bu? Masuk F kelas 11. Fasenya fase F ya, fase F Kelas 11. yang Materi 11. 11 pemasaran 3. Oke, 11 pemasaran. Ini alokasi waktunya berapa lama Bu? 6 jam pelajaran. 6 GP ya. Berarti dari kita mulai ini tadi dimulai dari pukul berapa Bu Dwi? Kalau mulainya pukul 15, karena di awal kita ada ngaji bersama dan literasi. Kalau untuk mulai pembelajaran sih 7.30 sampai 12 lewat 09. Jadi 6 JP ini berarti 1 JP-nya 45 menit ya Bu ya? Betul. Jadi sampai jam 12 lewat 5. Jadi dari pagi sampai siang Bu ya? Ya. Sebelumnya saya mau bertanya tujuan pembelajaran dari mapel bisnis retail ini apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya adakan hari ini yaitu peserta didik mampu menghitung persediaan barang, Untuk menghitung ya Bu ya? menghitung Persediaan barang. masuk Excel. Karena ada yang manual, ada yang Excel. Jadi ini kita tujuannya menggunakan Excel. Terus juga bisa. Karena kita bertahap. Kemarin awal sebelumnya kita menggunakan manual. Nah, setelah ini tujuannya menggunakan Excel. Jadi mampu menghitung persediaan barang ya, dengan menggunakan Microsoft Excel. Berarti ini materinya tentang hitung-hitungan ya Bu ya? Yang kita menggunakan Excel. Tapi menggunakan Excel. Iya, kemarin minggu yang lalu sudah pakai manual, menggunakan portfolio. Jadi kita masuk ke Excel. Oke Bu, untuk menyampaikan materi ini kepada peserta didik, ada hal-hal apa saja yang mau Ibu kembangkan? Jadi ini selama ini Ibu sudah mengajarkan, Ibu pasti jadi guru sudah lama ya Bu ya? 7 tahun kurang lebih. Jadi dari waktu ke waktu mengajarkan materi ini, itu ada refleksi tentang diri sendiri gitu Bu. Kira-kira apa nih ke depan yang mau saya kembangkan agar pembelajaran ini lebih maksimal seperti itu? Iya, memang tahun sebelumnya saya juga mengajar persediaan barang di kelas 11 sebelumnya. Dan ini saya mengajar kembali di kelas 11 pemasaran 3. Belajar dari pengalaman tahun lalu ya. Sebelumnya saya mengajar itu kan menggunakan tutorial dari YouTube. Saya kasih linknya nih ke siswa tonton lalu kita praktekkan. Ternyata masih banyak, bahkan lebih dari 50% yang kurang paham kalau dari tutorial dari YouTube. Nah, untuk yang selanjutnya ini kedepannya belajar dari yang kemarin sih, saya ingin membuat tutorial menghitung persediaan barang dengan Excel ini saya buat sendiri gitu supaya dengan bahasa saya murid itu lebih paham. Kadang kan kalau di YouTube kan bahasanya ada yang mereka nggak paham, mungkin ketinggian, mungkin ada rumus-rumus lain. Oh, berarti gini ya Bu, yang mau dikembangkan adalah media pembelajaran. Nah, betul. Atau Ibu akan menambah konten Iya, ya, membuat kontennya. konten pembelajaran sebagai media pembelajaran gitu ya, menambah konten. Oke, selain itu ada Bu? Kalau itu kontennya ya, kalau dari metodenya sih dia. Oh iya. Selama ini kan saya praktikin, anak-anak ikutin aja tutorial dari saya praktik. Nah, kalau saya berpikir sih, mereka anak-anak itu kan lebih paham kalau diajari dengan kawannya. Nah, kalau tahun kemarin misalkan ada 30 siswa yang paham nih, berdasarkan praktik dari saya 10 orang. Nah, kalau yang sekarang saya kembangin, pengennya kalau misalkan dalam 30 siswa itu 10 orang yang lihai dalam Excel, nah 10 ini nanti kita bagi ke kelompok-kelompok, kita sebagai kelompok gitu, ajarin soal-soalnya yang kurang paham. Oh, berarti itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Jadi menerapkan pembelajaran diferensiasi Betul. secara maksimal mungkin ya Bu ya. Itu sudah dilakukan atau belum? Nah itu belum, nah itu yang akan saya lakukan, belajar dari yang kemarin. Ya, supaya lebih efektif ya Bu ya. Belajar bersama gitu ya. Kadang kalau sama gurunya mereka nih segan mau nanya, kalau sama kawannya pakai bahasa mereka sendiri mereka nggak sungkan untuk bertanya. Iya, benar. Kadang-kadang malah anak kalau gurunya yang ngajarin itu mereka nggak pede gitu ya. Kan iya aja. Ada yang dikenal ada penilaian
Itu tadi dari pengembangan tadi, diagnostik tadi, nanti saya harus kembangin membuat rubrik penilaiannya. Jadi sama ini belum ada ya Bu ya? Belum nyampe ke sana. Rubrik penilaian di diagnostik atau di format ya? Oh, Keduanya sih, karena diagnostik kan selama ini belum dibuat nih, biasanya kan langsung tanya jawab, belum ada lembarnya, belum ada lembar penilaiannya. Oh ini membuat diferensiasinya itu belum ada. Nah itu yang perlu saya kembangin buat rubrik itu. Terus penilaiannya juga lebih dikembangin lagi sih. itu kalau diagnostik itu selama ini Ibu Dwi secara langsung aja ya? Ya misalkan nih, apa itu persediaan, ada yang kita tuh persediaan bang apa enggak, ya kamu ada lagi yang itu persediaan di toko-toko. Ya, oke Bu Dwi, ini terima kasih untuk pertanyaannya sudah dijawab dalam proses praobservasi. Setelah ini kita langsung ke kelas. Saya akan melakukan observasi atau supervisi terhadap pembelajaran yang akan Bu Dwi laksanakan bersama ya, ya. Terima kasih banyak Bu Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas silakan disiapkan. Semua siap. Berdua mulai. Berdua selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Yang di pojok baik? Baik, Bu. Di depannya? Widias ya. Oke. Ibu sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Seperti biasa. Yang nggak senyum sakit, yang nggak angkat tangan izin. Oke? Ahmad Ilham, Andi Fadila, senyum jadi. Farid Tito, Febiola, Firmansyah, KGS. Nah, nggak angkat tangan. M Farid, Mentari, Shirley, Widya Stuti, akhirnya dapat senyuman Widya Stuti, Wildan, Justisia, Dispen apa nak? Dari panitia pentas Ya, di sini ada suratnya. Mana nak ini ya? Justisia 11 dari P3 ini ya, Dispen ya nak. Oke, berarti hari ini hanya satu yang tidak hadir Justisia Dispen ya. Oke. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran minggu kemarin masih tentang pengelolaan bisnis retail. Hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menghitung persediaan barang dengan Microsoft Excel. Minggu yang lalu kita sudah belajar menghitung persediaan dengan manual. Folio, bawa semua folionya diangkat coba. Siapa yang nggak bawa hari ini? Oke, bawa semua ya. Minggu kemarin kita sudah belajar persediaan barang menggunakan manual. Hari ini kita Excel menggunakan komputer, ya. Ada yang masih ingat cara menghitung stok akhir? Stok awal ditambah sebutin namanya dulu dong. Namanya Mia. Miati ya. Ya. Cara menghitungnya stok awal ditambah barang masuk dikurang barang keluar. Stok awal ditambah masuk dikurang keluar. Benar? Oke. Ibu akan bagikan link tutorial menghitung persediaan barang dengan Excel ya di grup. Dan akan Ibu tampilkan juga gunakan LCD proyektor. Oke, sudah masuk di grup semua linknya? Sudah. Silahkan ditonton, waktunya 20 menit ya.
Oke, sudah 20 menit sudah ditonton semua videonya sampai tuntas ya. Oke, sekarang ibu akan praktikkan langsung ya. Setelah ibu praktik, gantian kalian maju satu persatu praktik ke depan ya. Untuk minggu depan baru kita langsung praktik ke lab. Oke? Ibu. Oke. Oke, pertama yang harus kita buat di Microsoft Excel itu ada 3 sheet ya. Sheet pertama katalog, yang kedua masuk, yang ketiga keluar. Sudah ada semua tutorialnya ya. Nah, ini akan ibu praktikkan langsung. Katalog produk PM3 Mart ya. Ada nomor, kode barang, nama barang, stok awal, masuk, keluar sampai stok akhir. Kita akan belajar sampai di sini untuk melihat persediaan barangnya. Pada barang sudah ada, nama barang sudah ada, stok awal, tinggal kita cari masuk, keluar, dan stok akhir. Caranya kita buat sheet kedua, yaitu sheet masuk. Sheet masuk. Apa saja isinya sheet masuk? Coba apa? Apa ada isinya sheet masuk? Tanggal, lalu kode, nama barang, dan dulu kita blok, insert, ada yang masih ingat? Terus table, selanjutnya checklist. Betul, oke. Berubah kan? Tanggalnya kita buat hari ini ya, 13/02/2024. Besok berarti iya, hari apa? Oh iya, pemilu. Udah mulai nyoblos belum? Belum 17 ya. Tahun depan ya? Tahun ini belum. Jadi pilih siapa? Kororo. Oke, kita lanjut kode barang. Kita coba ya. Kode barangnya misalkan yang masuk kopi almond ya. Kita copy. Cara cepatnya Ctrl C. Masuk, Ctrl V. Ya. Nah, kalau di manual kita tulis nama barangnya manual. Ya, kode barang ditulis, nama barangnya juga ditulis. Kopi, Nah, tujuan kita belajar menggunakan Microsoft Excel ini cara cepatnya. Ya, jadi nggak pusing-pusing nulisin satu-satu di folio kemarin, sudah merasakan. Kita pakai rumus. Coba dibuka rumusnya apa yang di video tadi. Kita main VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Terus pencet. Bisa ini dipencet. VLOOKUP, mana tadi videonya? Putar di bagian 50 B4. Nah, ini maksudnya kode barang, titik koma, ingetin ya. VLOOKUP, kode barang titik koma ke katalog, terus di blok, betul. Sampai nama barang boleh, sampai ujung juga boleh, nggak masalah. Titik koma, dua dulu. Kenapa angka 2? Karena kita akan memunculkan, kita kan tadi bloknya dari sini ya. Nomor 1 kode, nomor 2 nama barang. Kita akan memunculkan nama barang secara otomatis. Berarti kita tulis angka 2. Titik koma lagi, close. Nah, berarti nontonnya beneran ya, Nek? Enter. Nah, muncul sendiri kan? Kalau kita manual kita harus tulis kopi almond. Ya. Tapi kalau di Excel kita cara kita paste lagi. Yang kedua misalkan barang masuk yang kedua kopi strawberry ya. Ctrl C. Di sini Ctrl V. Sendiri kan? Itu juga kalau barangnya namanya itu penjualan harian itu bisa sampai ribuan, ratusan ya. Kita kode barangnya kita copy keluar sendiri otomatis. Bayangin kalau kita manual, ya kan? Oke, sampai sini paham?
Ya, tinggal diisi jumlahnya. Misalkan Pokemon masuk 10. Oke, Ibu sudah praktekkan mengisi sheet masuk. Untuk mengisi sheet keluar sama seperti yang kita praktekkan tadi, ya. Coba Ibu minta dari kalian untuk praktek mengisi sheet keluar. Angkat tangan yang mau. Saya Bu. Oke, Dava. Maju ya, Pak. Iya, Bu. Oke, Dava. Sama di kuotnya tadi ya. Gambar, kode, nama, jumlah. Indonesia keluar. Seperti itu. Ketik aja dulu nggak apa-apa. Gambar. Sini ke kolom D dulu. Nah, itu. Lanjut. Oke, Dava berhasil ya. Paham sampai sini ya, kita kasih hapus dulu dahulu. Tepuk mantul. Kasih tepuk mantul untuk Dava. Oke, selanjutnya siapa lagi? Yang kedua, karena semua bergantian ya. Ahmad Ilham. Oke, maju Ham. Lanjut Ham. Diisi langsung Ham. Kayak tadi rumusnya ya. Ada lagi diisi hari ini aja. Langsung ya. 3. Oke. Oke, kode barangnya boleh kopi dari kartu. Oke, bagus ya Ilham juga paham betul. Kasih tepuk mantul buat Ilham. Mantul. Ada 2 orang, orang ketiga. Siapa ketiga? Angkat tangan, langsung maju. Oke. Siapa namanya? Dela. Ibu lupa loh Del. Lanjut ya. Apa tadi? Ctrl C. Nah, lanjut. Keluar. Iya, Dela juga berhasil. Kasih tepuk mantul lagi dong buat Dela. Mantul. Lanjut ke depan. Oke, hari ini sudah jam 12 ya. Alhamdulillah kita sudah lewatin tahapan menghitung persediaan dari awal ngisi katalog, keluar sampai masuk. Sampai sini sudah paham semua? Paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dava, Iya, Bu. gimana perasaannya tadi waktu maju duduk di kursi guru, pakai laptopnya Bu Guru ngerjain Excel, gimana perasaannya? Perasaan yang muncul itu kayak mana tuh? Gimana perasaan muncul? Dibimbing guru jadi gampang mengerti gitu, jadi paham gitu. Jadi paham. Ada deg-degan nggak? Kalau ditunggu juga masih ada, Bu. Terus seneng nggak belajar hari ini? Senang, Bu, soalnya pelajaran jurusan itu saya sangat mendalami. Coba senyumnya kalau seneng gimana? Biasa aja. Oke, untuk yang lain, gimana perasaannya hari ini belajar persediaan barang menggunakan Excel? Senang. Coba. Kamu? Senang nggak belajar hari ini? Senang. Terus Miati, coba gimana pelajaran hari ini? Ibu kasih video. Setelah itu kita praktikin langsung. Menurut kamu gimana pembelajaran hari ini? Jadi sangat seru loh, karena kalau dengan adanya tutorial di YouTube ini jadi kita kalau mengenal artinya dulu itu kadang juga sungkan. Jadi kalau sekarang nggak tahu lihatnya kemana? YouTube bisa nanya Lihat ke di teman. YouTube. Oke.
Oke. Coba kasih senyum, kasih emot untuk pembelajaran hari ini. Kalau sedih gini, kalau senang gini semua ya. Kasih emot untuk pembelajaran hari ini. Senang semua ya. Coba kasih emot dong buat kita. Nah, penutup. Oke, hari ini sudah jam 12 ya. Alhamdulillah kita sudah lewatin tahapan menghitung persediaan dari awal ngisi katalog, keluar sampai masuk. Sampai sini sudah paham semua? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Dava, gimana perasaannya tadi waktu maju duduk di kursi guru, pakai laptopnya Bu Guru ngerjain Excel? Gimana perasaannya? Perasaan yang muncul itu kayak mana tuh? Gimana perasaan muncul? Dibimbing guru jadi gampang mengerti gitu, jadi paham gitu. Jadi paham. Ada deg-degan nggak? Kalau di tengah juga masih ada Bu. Terus seneng nggak belajar hari ini? Senang Bu, soalnya pelajaran itu saya sangat mendalami. Coba senyumnya kalau seneng tuh gimana? Biasa aja. Oke, untuk yang lain, gimana perasaannya hari ini belajar persediaan barang menggunakan Excel? Senang. Coba kamu senang nggak belajar hari ini? Senang. Terus Miati, coba gimana pelajaran hari ini? Ibu kasih video. Setelah itu kita praktikin langsung. Menurut kamu gimana pembelajaran hari ini? Pelajaran hari ini sangat seru Bu, karena kalau dengan adanya tutorial di YouTube ini jadi kita gampang mengerti juga. Kalau mengenal dulu itu kadang juga sungkan. Jadi kalau sekarang nggak tahu lihatnya kemana? YouTube bisa nanya ke Lihat di teman. YouTube. Oke. Coba kasih senyum, kasih emot untuk pembelajaran hari ini. Kalau sedih gini, kalau senang gini semua ya. Kasih emot untuk pembelajaran hari ini. Senang semua ya. Coba kasih emot dong buat kita. Nah, penutup. Siang Budi. Siang juga Bu Budi. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pasca supervisi atau pasca observasi saya terhadap pembelajaran di kelas. Di minggu yang lalu saya sudah melakukan pasca observasi ya Bu ya, sebelum saya melihat atau mensupervisi Bu Dwi di kelas. Ya, saya sudah melaksanakan observasi, yaitu ada beberapa pertanyaan tentang tujuan pembelajaran ya, terus ada hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Bu Dwi dalam proses pembelajaran. Nah, pada saat saya melakukan supervisi atau saya melakukan observasi waktu Bu Dwi mengajar, saya melihat beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh Bu Dwi gitu kan. Jadi kalau saya ulang ya Bu ya, aspek pengembangan yang mau dilakukan oleh Bu Dwi yaitu dari pertanyaan diagnostik ya Bu ya, terus adanya rubrik penilaian ya. Bu Dwi mungkin perlu membuat pertanyaan-pertanyaan diagnostik yang lebih terarah gitu ya, dari area pengembangan yang dimiliki oleh Bu Dwi. Kemudian juga Bu Dwi ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir memiliki konten yang lebih menarik untuk peserta didik. Nah, dari pengamatan saya Bu, ini kalau saya ulas tujuan pembelajaran yang sudah Bu Dwi sampaikan itu sudah tercapai ya Bu ya, sudah bagus sekali. Sebelum pembelajaran Bu Dwi juga sudah menyampaikan apa itu tujuan pembelajaran dengan baik kepada siswa di awal itu ya, untuk pembukaan atau tahap awal, kegiatan awal. Nah, yang kedua itu ada pertanyaan diagnostik. Nah, ini yang
membangun semangat, peserta didik itu juga Bu Dwi kurang ada ice breaking gitu ya kan. Joget-joget. Ya, untuk menarik fokus anak-anak gitu kan untuk dalam pembelajaran itu bisa adanya ice breaking. Nah, di kegiatan inti konten yang Bu Dwi tampilkan itu saya lihat sudah cukup bagus juga gitu, dan menampilkan video pembelajaran tentang metode perhitungan persediaan garam ya, di mana prosesnya juga pada RPP saya baca Bu Dwi menerapkan tutor sebaya ya, dan kemudian metode praktik satu persatu. Untuk kegiatan di akhir refleksi, saya melihat refleksi yang dilakukan oleh Bu Dwi juga sudah cukup bagus gitu. Namun refleksinya saya melihat hanya beberapa anak saja yang mengungkapkan pembelajaran hari itu dengan perasaan yang bagaimana. Saya juga melihat ada anak-anak yang kurang berani gitu Bu untuk Mengekspresikannya. Dan di akhir rubrik penilaian kognitifnya saya juga belum melihat ada rubrik penilaian kognitifnya, itu mungkin untuk ranah penilaian formatif gitu saya lihat di situ. Nah, itu ada pembelajaran yang diterapkan Bu Dwi hari Selasa tanggal 13 Februari pada mata pelajaran bisnis retail dengan materi menghitung persediaan garam. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Untuk aspek pengembangan yang belum tercapai ini kira-kira ada kendala apa gitu Bu Dwi? Jadi dari saya lihat belum tercapai gitu. Jadi kendalanya kenapa nih Bu Dwi? Diagnostik itu kan biasanya di awal. Kemarin mungkin pas pembelajaran kelupaan. Tapi biasanya sih masih dipraktekin walaupun nggak pakai rubrik, tapi secara global aja langsung ditanya. Misalkan hari ini pelajarannya tentang pada saat Bu Furi supervisi kan itu pertemuan yang kedua, praktek persediaan garam. Harusnya memang awal-awal saya tanya dulu, persediaan barang itu apa sih? Pernah nggak ngelihat karyawan toko lagi menghitung persediaan barang? Pernah nggak masuk minimarket orangnya lagi hitung persediaan barang? Yang perlu ditambahin kemungkinan sih kelupaan itu. Tapi biasanya sih sudah sering dipraktikkan diagnostiknya. Terus yang kedua belum ada kemarin itu rubrik penilaian. Di RPP-nya memang belum saya lampirkan, tapi berdasarkan saran dari Bu Furi dibuat gitu ya Bu. Jadi kenapa penilaian diagnostik itu kan lebih ke arah kita memberikan pertanyaan pemantik ya Bu ya. Itu Bu Dwi terlewat gitu karena kelupaan gitu saking semangatnya ya Bu Dwi ya. Jadi ini cuma salahnya kelewatan, tapi di tengah-tengah secara implisit udah Bu Dwi ikut sertakan ya pertanyaannya itu ya, pertanyaan pemantik. Tapi memang idealnya namanya pertanyaan pemantik itu di awal Bu gitu kan. Jadi nanti kedepannya Bu Dwi akan melaksanakan itu supaya nggak lupa lagi gimana dulu. Jadi kedepannya Bu Dwi mau melaksanakan itu. Metodenya seperti apa tuh supaya biar nggak lupa? Berarti langsung dimasukin di slide PowerPoint, habis nyebutin tujuan pembelajaran, langsung masukin slide berikutnya pertanyaan pemantiknya. Iya, Jadi pikiran kita itu kan metode. Jadi langsung aja di PowerPoint ya. Iya, jadi langkah-langkahnya yang mau Ibu Dwi ambil adalah membuat PowerPoint Langsung dimasukin di slide PowerPoint setelah tujuan pembelajaran. Jadi kita kasih pemantiknya langsung pakai slide. Selain itu Bu Dwi. Itu mau dilaksanakan kapan? Selasa
depan. Oh ya, saat pengajar Pelajaran berikutnya. depan. Oh iya. Budi ngajarnya setiap Selasa ya. Oke, kalau gitu. Nah, berarti ini nanti untuk pertanyaan pemantik kira-kira membuatnya itu Budi rancang sendiri atau mau ada melibatkan pihak lain? Sambil nanya nanti juga sih. Kita cocok. Lagi besok kan pertemuan yang terakhir untuk materi menghitung persediaan. Bisa dibantu nanya sama kawan baru yang sudah mengajar persediaan. Jadi kolaborasi juga ya, bertanya dan sharing ya Bu ya. Belajar juga. Teman-teman sudah. Mancingin di depan. Iya, bagus sekali Bu Dwi ini. Akhirnya baru kepikiran ya. Baru kepikiran. Lihat kuliah langsung gue gitu. Iya. Langsung ditulis di PPT ya. Bu, ya. Oke Bu, jadi ini solusinya ya untuk penilaian diagnostiknya ke depan. Semoga bisa dilaksanakan secara konsisten gitu kan. Ya, oke. Yang selanjutnya nih tentang konten ya Bu ya. Konten itu di rencana pengembangan itu Ibu di sini mengatakan bahwa akan menambah konten pembelajaran yang diperankan langsung oleh peserta didik, gitu kan? Langsung diperankan oleh peserta didik yang tujuannya nanti ke depan dijadikan media pembelajaran. Nah ini belum terlaksana juga nih, kira-kira ada kendala di mana? Itu kan kita kemarin supervisi kan pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga itu kan kita masuk lab, praktek langsung di komputer masing-masing di lab. Nah, ternyata untuk waktu 6 jam pelajaran itu cuma cukup untuk menghitung persediaan barangnya, belum sampai mereka buat video ketika mereka menghitung persediaan itu sampai akhir gitu. Jadi rencananya sih Selasa depan kan sudah pertemuan kedua prakteknya. Mereka kemarin sudah praktek sekali. Nah yang pertemuan terakhir ini keempat ini mereka sudah pernah ngerjain kan minggu Selasa kemarin ini. Selasa depan mereka udah bisa nih. Jadi bikin videonya. Jadi kemarin belum terlaksana karena anak-anak baru praktik Baru sekali masuk lab. Ya, Waktu jadi dia ternyata 6 jam itu ya habis cuma untuk praktek. Jadi rencana saya minggu depan itu mereka baru syuting video apa menghitung persediaan materi. jadi mau melatih lagi ya, melatih lagi supaya lebih terampil gitu ya, supaya lebih terampil sehingga nanti pada saat pembuatan konten anak-anak sudah kompeten gitu ya Bu ya. Kalian ngelatih mereka udah ngerti belum sih persediaannya menghitungnya? Kalau mereka bikin video kan otomatis mereka harus kuasain dulu cara menghitungnya. Karena ada yang seraganya. Ya. Harusnya ketika ngambil keputusan harusnya di Zoom atau diapain, ada yang biasa ada kan. Ya, Nah itu bikin rubriknya itu yang Untuk penilaiannya ya selama ini Bu Dwi kalau menilai memberi penilaian itu apa aja? ya kalau video kan biasanya kalau kita prosedurnya gimana terus sesuai apa enggak terus juga Nah itu nah ya makanya setelah ketemu kan setelah kita bisa mau bikin video kan beda iya penilaian dengan teman sebaya gitu kan. gimana salah satu Iya. Nanti dari yang apa namanya dari situ bisa ada 3 ranah kan yang bisa diambil. Dwi, ini dari masalah yang sudah Dwi utarakan dan kemudian juga sudah ada langkah-langkah yang akan Dwi ambil untuk menanggulangi ini permasalahannya ini ke depannya. Semoga Bu Dwi bisa melaksanakannya dengan baik ya Bu Dwi ya. Ya, tanpa suatu halangan. Dan pembelajaran yang dilakukan Bu Dwi saya nilai sudah baik, namun perbaikan-perbaikan tadi
yang saya sampaikan. Semoga nanti pembelajaran yang diberikan ke peserta didik lebih bermakna dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik gitu ya Bu Dwi ya. Karena kita ini sesuai dengan pesan Pak Menteri, kita harus berpihak kepada murid gitu pembelajarannya. Jadi memang guru tidak boleh egois gitu kan. Nah, jadi kalau boleh saya ulang kembali nih Bu Dwi ya, rencana tindak lanjut yang mau Bu Dwi lakukan di kemudian hari atau di pembelajaran selanjutnya itu adalah satu, Bu Dwi akan melengkapi PPT yang Bu Dwi tampilkan dengan susunan yang sudah lebih runut, mulai dari pembukaan yang berisi tujuan pembelajaran, kemudian ada pertanyaan pemantik, persepsi ya, gitu, dan kemudian masuk ke kegiatan inti di mana Bu Dwi membuat konten yang dilakukan oleh muridnya sendiri, gitu kan, bukan ambil dari YouTube ya Bu Dwi ya, gitu. Dan terakhir adalah Bu Dwi akan menyusun rubrik penilaian formatif itu dengan rubrik penilaiannya yang indikatornya dari profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi Bu Dwi sudah bisa merancang ya Bu Dwi ya, sudah kepikiran apa kedepannya yang akan dikerjakan gitu ya. Oke Bu Dwi, itu saja supervisi atau pasca observasi. Terima kasih banyak. Semangat ya. Semoga pembelajaran ke depan bersama peserta didik lebih keren lagi. Amin ya. Terima kasih Bu Dwi. Sama.